الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Baik, ahibadillah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram dan juga syarahnya. Dibuka halaman 97 ya, masih bab sholatul Jum'ah. Hadis yang ke 365 ya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Wa an Ibni Umar, hadis riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka, siapa saja yang menjumpai rak'atan, satu rakaat, min salatil jum'ati, dari salat Jumat. Jadi kalau ada orang ketinggalan satu rakaat ya dari salat Jumat, satu rakaat, falyudif, maka hendaklah ia menambah ya, atau menyempurnakan, ilaiha, kepadanya, al-ukhra, rakaat yang lain. Waqad tammat, dan sungguh sempurna ya, salatuhu, salatnya. Jadi kalau ada kasus ya, datang ke sholat Jumat, ternyata ketinggalan satu rakaat ya, ketinggalan satu rakaat, apakah Jumatannya sah? Jawabannya apa? Sah ya. Jawabannya adalah sah, dan dia menambah satu rakaat lagi. Jelas ya? Tidak 3 rakaat, karena itu sholat Jumat bukan sholat zuhur ya. Jadi ketika orang telat datang ke masjid karena mungkin dia lupa ya, atau mungkin dia macet di jalan gitu ya, sampai masjid tiba-tiba imam udah sholat dan udah ketinggalan satu rakaat, apakah dia pulang ke rumah? Tidak ya, tetap aja lanjut ikuti imam yang satu rakaat. Terus kalau imam sudah salam, tinggal menambah satu rakaat. Waqad tammat salatuhu, dan sungguh sempurna sholatnya, artinya sah ya. Artinya apa? Sah. Jadi kalau orang masih menjumpai satu rakaat ya, maka dia tinggal menambah satu rakaat lagi, alias sholatnya sah. Jelas ya? Terus bagaimana kalau dia tidak menjumpai satu rakaat, Ustaz? Nah gitu kan pertanyaannya kan ya. Kalau menjumpai satu rakaat, ini hadisnya jelas ya, yang penting dia masih jumpa satu rakaat, maka ya tinggal menambah satu rakaat lagi ya, maka Jumatannya sah ya. Jumatannya apa?
sah ya. Jadi man adraka rakaatan minas salati faqad adrakaha. Jadi syaratnya itu harus menjumpai 1 rakaat. Ya, tinggal nambah 1 rakaat lagi. Tapi masalahnya kalau dia telat ya datang ke masjid, imam sudah 2 rakaat sholatnya, bahkan udah tahiyat akhir. Sudah apa? Tinggal tahiyat ya. Kemudian dia mengikuti imam. Jelas ya? Berarti ketinggalan berapa? 2 rakaat. Dia makmum ke imam tadi itu dalam keadaan apa? Tahiyat akhir. Atau imamnya sudah sujud rakaat yang kedua gitu ya. Maka caranya adalah dia tetap mengikuti imam tadi dan berdiri menyempurnakan 4 rakaat. Dia dianggap tidak menjumpai sholat Jumat. Paham ya? Dia tidak dianggap menjumpai sholat Jumat. Jadi syarat untuk menjumpai dia dianggap ikut Jumatan, minimal dia menjumpai 1 apa? Rakaat sholat bersama imam. Tapi kalau dia 2 rakaatnya ketinggalan semua, pas datang imam sudah tahiyat atau sudah sujud di rakaat kedua, maka dia tidak menjumpai Jumat. Artinya apa? Harus menyempurnakan sholat apa? 4 rakaat alias sholat zuhur. Alias apa? Sholat zuhur. Apa kemudian dia dosa, Ustaz? Ya iya, kalau nggak ada udzur ya. Sembrono misalkan ya, udah tahu Jumatan masih main HP misalkan ya, tiba-tiba datang ke masjid imam sudah 2 rakaat, nah dia dosa itu, ketinggalan Jumatan. Tetapi tetap juga harus sholat zuhur. Jelas ya? Jadi itu cara seperti itu yang disebutkan oleh para ulama, khususnya di dalam mazhab Syafi'iyah, di dalam mazhab Hambali ya, di dalam mazhabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian di dalam mazhabnya Ibnu Mubarak ya dan Ishaq ya, itu mereka menafsirkan atau mensyarah hadis ini adalah bahwa syarat orang disebut mendapat Jumatan itu minimal dia menjumpai 1 rakaat imam ya, minimal ya. Tapi kalau dia tidak menjumpai 1 rakaat alias ketinggalan 2 rakaat, dua-duanya ketinggalan 2 rakaat itu, maka dia dianggap tidak menjumpai Jumat, maka dia harus sholat 4 rakaat alias sholat zuhur ya, alias sholat apa? Zuhur. Tayyib. Nah kemudian hadis berikutnya, wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat dari Jabir bin Samurah ya, radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, Nabi khutbah qaiman, dalam keadaan berdiri,
qa'iman dalam keadaan apa? Berdiri. Jadi kalau khutbah itu ya berdiri ya. Jadi khutbah pertama Nabi berdiri ya. Berdiri. Yang namanya khutbah menyampaikan di atas mimbar itu berdiri ya. Ya jelisu, kemudian Nabi duduk. Nah ini duduk di antara dua khutbah ya. Jumatan itu khutbahnya dua kali ya. Khutbah pertama berdiri, ya kan? Kemudian duduk sejenak ya, duduk istirahat sejenak. Summa yaqumu, kemudian Nabi berdiri, fayakhtubu, kemudian Nabi khutbah qa'iman dalam keadaan berdiri, ya. Jadi berdiri ketika khutbah pertama, kemudian duduk ya, kemudian berdiri lagi di khutbah kedua, itu wajib hukumnya ya. Nah ini sebagaimana pendapat di dalam mazhab Malikiyah ya. Jelas ya. Jadi dia harus berdiri ya. Kalau dia mampu ya, maksudnya tidak cacat atau tidak sedang sakit ya, tidak ada uzur ya, dia mampu berdiri ya. Khutbah itu beda dengan ceramah. Kalau ceramah boleh duduk kayak begini ya, tapi kalau khutbah harus berdiri. Khutbah pertama, kemudian harus ada jeda tadi, duduk di antara dua apa? Khutbah, duduk sejenak ya, kemudian berdiri lagi khutbah yang kedua. Jelas ya. Itu bedanya khutbah dengan apa? Ceramah. Kalau ceramah duduk terus boleh, ya kan? Berdiri terus juga boleh, ya. Tapi kalau khutbah dia harus berdiri, ya. Khutbah pertama, kemudian duduk di antara khutbah, ya. Berdiri lagi untuk khutbah yang kedua, ya. Jelas ya. Dan dalilnya adalah ini dilakukan oleh Nabi dengan muwadzabah. Muwadzabah itu artinya terus-terusan dilakukan Nabi seperti itu kan. Jadi Nabi itu kalau khutbah itu pasti berdiri. Khutbah pertama kemudian duduk, dan khutbah lagi kedua berdiri lagi ya. Faman nabba'aka, ini kata Jabir ya. Faman, maka siapa saja nabba'a, memberitakan ka kepadamu ya. Siapa saja yang memberitakan kepadamu, memberitahumu annahu, bahwasanya Nabi kana adalah Nabi yakhtubu jalisan, khutbahnya duduk ya, dalam keadaan duduk, faqad kadzdzaba, maka sungguh orang itu dusta ya. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan khutbahnya Nabi duduk, itu pasti hadisnya palsu ya, dusta dia. Jelas ya. Dan di dalam surat Al-Jumu'ah itu juga jelas ya, ayat 11 itu disinggung oleh ayat tentang sifat khutbahnya Nabi, wa tarakuka qa'imah ya. Jadi di situ Nabi disifati sebagai qa'imah, orang yang berdiri ya, khutbahnya dalam keadaan apa? Berdiri ya, tidak duduk ya. Tidak duduk ya, jelas ya. Ya makanya kalau kalian misalkan nanti jadi khotib, ya sakit misalkan ya, nggak bisa berdiri, mending ya disuruh ganti yang lain saja gitu ya, biar yang lain saja yang menggantikan ya. Karena memang khutbah sempurna itu kalau tadi khotibnya berdiri ya, khutbah pertama kemudian duduk dan berdiri lagi di khutbah yang kedua ya. Jelas ya. Dan taib ahibadillah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan khutbah itu di atas mimbar ya. Karena di dalam hadis itu karena Rasulullah SAW idza sa'ada al-mimbar yaumal jumu'ah. Jadi artinya itu Nabi naik di atas mimbar. Makanya sebagian ulama itu
khutbah itu nggak bisa sembarangan ya, dia di mimbar gitu ya. Karena kebiasaan Nabi itu di mimbar ya. Nabi punya mimbar ya. Bahkan saking perhatiannya sahabat, dulu Nabi itu kalau khutbah hanya pakai pelepah kurma gitu ya, bekas pohon kurma gitu dipakai sarana untuk khutbah atau sebagai mimbar ya. Nah kemudian ada sahabat punya inisiatif untuk membuatkan mimbar Nabi ya. Mimbar Nabi 3 undang itu dibikinkan oleh sahabat. Nabi punya mimbar baru ya, dibuat oleh salah seorang sahabat. Nah kemudian bekas pelepah kurma atau bekas pohon kurma yang biasa dijadikan tempat untuk Nabi menyampaikan khutbah atau menyampaikan nasihat ya, diganti. Jadi Nabi berpindah ya dengan mimbar yang baru. Tiba-tiba terdengar suara isakan tangis ya. Jadi mimbar Nabi itu nangis, bayangkan ya, mimbar bekas yang ditinggal oleh Nabi karena Nabi punya mimbar apa? Baru. Ya, ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW ya. Termasuk mukjizat kenabian. Itu mimbar itu nangis ya. Semua orang yang hadir mendengar isakan tangis mimbar ya. Dan Nabi akhirnya turun ya dari mimbar yang baru itu. Nabi turun dan kemudian mimbar bekas pelepah kurma atau pohon kurma itu dipegang oleh Nabi. Dan Nabi bicara ya, bertanya sebab apa tadi dia menangis pohon atau pelepah kurma yang dijadikan mimbar oleh Nabi tadi itu menangis karena ternyata tangisannya itu bekas mimbar Nabi itu pun nggak mau ditinggal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking cintanya. Jadi mimbar aja cinta sama Nabi gitu. Dan ditunjukkan kecintaannya itu melalui mukjizat ya. Inilah bagaimana alam itu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pelepah kurma atau bekas pohon kurma yang dijadikan mimbar lama oleh Nabi itu nggak mau ditinggal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jelas ya. Jadi artinya Nabi itu biasa pakai mimbar ya. Entah mimbarnya pakai undakan 3 atau mimbar apa saja, yang penting itu jadi sarana untuk khutbah ya. Maka tidak dipermasalahkan. Bentuknya kayak apa saja nggak ada masalah ya. Baik. Jadi Nabi berdiri ya, berdiri ya. Ketika apa tadi? Khutbah. Dan itu berada di mimbar ya. Jadi kalau sudah sampai mimbar, fa idastaqbalan nasa biwajhihi. Jadi kalau sudah sampai mimbar, Nabi menghadap ke jamaah. Kemudian salama, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa qa'ada, kemudian duduk. Paham? Jadi jangan langsung khutbah, salam dulu, ya kan? Kemudian apa? Duduk. Nah, kemudian dengarkan azan ya. Azan. Jelas ya? Kemudian baru memulai apa? Khutbah dengan hamdalah dan seterusnya nanti ya. Ini rukun khutbah yang berikutnya. Wa an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba, ketika khutbah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, ihmarrat, memerah ya, menjadi merah, ainahu, kedua mata beliau, wa'ala, dan tinggi ya, atau meninggi, sautuhu, suara beliau. Jadi kalau khutbah itu harus semangat gitu ya, jangan loyo, jangan lemes ya. Semangat ya. Nabi itu saking semangatnya itu matanya merah ya.
suaranya meninggi ya, keras suaranya ya. Itu khotib tuh seperti itu ya. Jangan khotib tuh kelelat gak jelas ya. Alhamdulillah, ngantuk semua jamaah. Khotib kok kelelat gitu ya. Ganti ya, kalau ada khotib kok Alhamdulillah, innal hamdalillah, ya Allah, itu malah tidur semua ya. Siapa? Makmumnya itu ya kayak instrumen, malah bikin orang ngantuk ya. Jadi nggak boleh begitu kalau khutbah. Khutbah itu harus sama semangat ya. Alhamdulillah, nah gitu semangat. Atau innal hamdalillah, jangan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu apaan itu khutbah kayak gitu ya? Ngantuk malah jamaahnya ya. Jangan ya, santri nggak boleh begitu kalau khutbah. Suaranya yang keras ya, suaranya yang keras. Kalau tau nggak pakai mic itu udah cukup gitu, karena suaranya apa? Keras. Jadi jangan kayak perempuan kalau khutbah itu ya, suaranya minor, suaranya harus mayor ya. Wa ala sautuhu, dan keras atau tinggi suaranya ya. Jadi nada intonasi suaranya dinaikkan ya. Wastadda, dan amat ya. Ghadabuhu, semangat Nabi ya. Jadi semangatnya Nabi itu ya, emosi semangatnya itu meledak-ledak ya. Maksudnya itu Nabi SAW kalau khutbah itu antusias itu ya, gak lemes tadi ya. Hatta sehingga ka'annahu, bahwasanya beliau mundiru jaisin, memberikan komando ya. Mundiru memberikan peringatan atau komando ya. Beliau sebagai komandan ya, tentara, jaisin tentara. Jadi kalau khutbah itu kayak jenderal gitu ya. Jenderal memberikan komando kepada tentaranya. Hormat, gerak. Nah gitu, semangat gitu ya. Jadi jangan hormat, gerak. Nah, itu mah perempuan itu ya. Jadi jangan kayak perempuan lah kalau khutbah itu ya, yang semangat ya. Yang apa? Semangat, meyakinkan gitu ya. Yaqulu, Nabi kemudian apa? Bersabda ya. Jadi Nabi SAW kemudian beliau bersabda. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'du ya. Nabi SAW kemudian beliau bersabda ya. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Sabbahakum ya, pagi kalian ya, wa masakum, dan petang kalian. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, amma ba'du ya. Adapun setelah itu ya, fa inna khairal hadisi, sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan kitabullah itu adalah kitab Allah. Jelas ya Zaki ya, tulis malah mainan HP atau catat. Jadi sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk hadi Muhammadin, petunjuk Nabi SAW ya.
Sesungguhnya sebaik-baiknya kalam adalah kalam Allah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarrul umuri, dan seburuk-buruknya urusan, muhdatsatuha, perkara-perkara yang diada-adakan ya. Muhdatsat itu perkara-perkara yang direkayasa ya, dibuat-buat ya, dalam urusan agama maksudnya ya. Jadi perkara-perkara yang terkait masalah teknis ibadah yang dibuat-buat, yang tidak sesuai ya dengan petunjuk Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah dhalalah itu adalah sesatnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain lalu baginya kanat, riwayat yang lainnya, khutbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaumul Jum'ah, pada hari Jumat. Yahmadullah, Nabi membaca hamdalah ya. Wa yusni, dan Nabi memuji alaihi kepada Allah. Summa yaqulu ala asari dzalik, kemudian Nabi berkata setelah itu ya, waqad ala, dan sungguh meninggi atau keras ya, sautu, ucapan atau suara beliau. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain lahu, baginya ya, di dalam riwayat yang lain ya, riwayat Jabir, may yahdillahu fala mudillah, man, siapa saja yang Allah tunjukkan, fala mudillah, maka tidak ada yang menyesatkan lahu baginya. Wa may yudlil, dan siapa yang sesat, fala hadiyalah, maka tidak ada yang memberi petunjuk lahu baginya. Walin Nasa'i, dan di dalam riwayat Imam Nasa'i, wa kullu dhalalatin finnar, dan di dalam riwayat Nasa'i itu setiap kesesatan finnari, itu di neraka. Jadi jumlahnya lengkapnya dari semua hadis tadi ya. Itu bunyinya ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ya, dan seterusnya sampai fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah ya. Nah, di dalam riwayat yang lain tadi itu ada may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ya. Dan ada tambahan wa kullu atau wa kullu dhalalatin finnar. Jadi di sini menyebutkan rukun ya, rukunnya orang khutbah. Rukunnya orang apa? Khutbah. Jadi khutbah itu harus apa tadi? Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi rukun khutbah itu harus memuji Allah ya. Bisa membaca alhamdulillah atau innal hamdalillah, itu namanya apa? Memuji ya. Jadi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa sholawat salam juga, dan jangan lupa baca syahadat ya. Ya, misalkan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Nah, kemudian kalian baca ayat Allah Ta'ala fi kitabil karim. Baca ayat-ayat apa saja ya. Nah, supaya memenuhi pesan
takwa, karena pesan takwa itu termasuk rukunnya Jumat, maka tambah khususnya misalkan ayat-ayat tentang takwa ya. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu udah memenuhi pembacaan apa tadi? Ayat ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jelas ya? Amma ba'du ya. Jadi kemudian wasiat takwa. Ini wasiat takwa ini juga wajib ya di dalam khutbah. Entah kalian pakai bahasa Arab, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, atau bahasa Indonesia. Jamaah sekalian kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, itu namanya wasiat apa? Takwa. Jelas ya? Itu namanya apa? Kewajiban atau rukunnya apa? Khutbah. Tadi pertama tadi apa? Hamdalah, sholawat, salam, syahadat. Kemudian apa lagi? Wasiat, takwa. Kemudian membaca ayat. Nah, kemudian di khutbah yang kedua membaca doa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu namanya apa? Doa untuk kaum muslimin ya, muslimat, mukminin, mukminat ya. Jelas ya? Beda dengan ceramah. Kalau ceramah kalian hanya sekedar hamdalah, salawat, salam misalkan, kemudian pesan apa ditutup, nggak ada masalah. Tapi kalau khutbah itu harus ada doa ya, doa untuk kaum muslimin apa? Muslimat ya. Jelas ya? Jadi semua santri ya, yang ikhwan ya, yang ikhwan itu harus semuanya wajib bisa khutbah ya, untuk santri ya. Kalian santri ya, santri akademisi harus bisa khutbah ya. Jangan sampai nggak bisa. Pernah dulu ada menteri agama nggak ngerti syarat rukun khutbah, khutbahlah dia di Istiqlal, menteri agama, saya nggak sebut namanya, udah tahu semua ya. Khutbah di Istiqlal ya. Tapi kemudian tidak memenuhi syarat rukunnya khutbah, akhirnya dibully seluruh Indonesia. Paham? Nah, yang sebenarnya nggak layak jadi menteri agama khutbah, karena memang nggak biasa khutbah dan nggak ngerti khutbah syarat rukunnya, sehingga ketika khutbah di Istiqlal itu jadi apa? Bulian masyarakat. Nggak sah itu khutbahnya. Nah, kan repot kalau nggak sah khutbahnya, kan nggak sah Jumatannya, paham ya? Maka oleh karena itu ya, semua santri ya, santri-santri yang laki-laki khususnya ya, itu harus ngerti apa? Khutbah ya. Harus ngerti apa? Khutbah ya. Satu, diulang lagi apa tadi? Baca hamdalah, terus dua, salawat salam, tiga, syahadat, empat apa? Baca ayat, lima, wasiat apa? Takwa ya. Kemudian pada khutbah yang kedua baca doa ya, baca doa ya, baca doa. Jelas ya? Nah, yang sering luput ya dari para dai itu, khususnya dai-dai yang anyaran itu, kadang ketika khutbah dia nggak baca syahadatnya, iya kan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man sara ala najila yaumil qiyamah, amma ba'du. Nggak ada apa? Syahadatnya itulah yang dulu ya, ada menteri agama itu yang dikritik itu. Karena di dalam hadis yang lain itu kullu khutbatin laisa fiha tasyahhud fa hiya kal yadi al jadma ya. Kalau
orang khutbah nggak ada tasyahudnya itu kayak tangan buntung aja, nggak sempurna. Ya, jadi pakailah syahadatnya, pakailah apa? Syahadat. Dan itu banyak saya sering dengar ya, ada khutbah dia nggak baca syahadat, hanya alhamdulillah kayak ceramah biasa. Ya. Padahal dia udah doktor kadang itu ya. Tapi karena memang nggak mempelajari syarat rukunnya khutbah, sehingga khutbahnya nggak sempurna. Ya, dikira khutbah itu kayak ceramah. Padahal beda. Khutbah itu beda dengan apa? Ceramah. Karena kalau khutbah itu ada aturan teknis tadi, syarat rukun yang harus apa? Dipenuhi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi PR ya, tugasnya santri-santri coba nanti bikin khutbah ya, nanti dicek khutbahnya benar atau enggak, penuhi syarat-syarat dan rukunnya tadi ya, sesuai hadis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.